Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya. Sampai saat ini kita dapat menjalani dari kehidupan dengan kebahagiaan dan juga kesehatan. Tak kenal maka tak sayang. Begitulah kata pepatah. Maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hana Salsabila Firdausi, mahasiswa Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University yang berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran pemuda untuk masa depan Indonesia. Saudara-saudara, sebelumnya kita harus memahami apa arti pemuda. Pemuda adalah individu yang jika dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan jika dilihat secara psikologis sedang mengalami perubahan emosional. Pemuda, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jumlah pemuda di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 60 juta jiwa. Besarnya jumlah pemuda ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi kekuatan yang besar. Namun yang terjadi saat ini, nilai Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP mengalami penurunan. Pada tahun 2020, nilai IPP Indonesia adalah 51,00, yang turun 1,67 poin dari tahun 2019. Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura di posisi ke-1 dan juga Malaysia di posisi ke-50. IPP sendiri merupakan alat ukur untuk 5 domain dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Hal ini dapat diartikan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari 5 aspek tersebut, dan juga hal tersebut berkaitan dengan kualitas pemuda Indonesia. Para penonton video yang saya hormati, saat ini pemerintah sedang mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan terdapat 4 pilar pencapaian tujuan, diantaranya pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketiga, pemerataan pembangunan, dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan juga tata kelola pemerintahan. Pemuda dengan hard skill dan juga soft skill yang mumpuni sangat diperlukan di saat usia kemerdekaan tanah air kita mencapai 100 tahun. Bila sumber daya pemudanya rendah, tidak dapat mengoptimalkan potensi diri, alam, dan juga manusianya, maka visi Indonesia Emas tahun 2045 akan menjadi angan kosong belaka. Lalu, apa yang dapat dilakukan pemuda sebagai partisipasi aktif? Ada cara-cara yang dapat dilakukan oleh para pemuda. Pertama, membulatkan tekad untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke program studi sesuai peminatan masing-masing. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang berhasil lulus dari perguruan tinggi hanya 8,5%. Seharusnya semangat untuk mau terus belajar selalu digelorakan. Negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang telah membuktikan bahwa pendidikan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesejahteraan penduduk pun dapat diraih meskipun sumber daya alamnya terbatas. Cara yang kedua adalah mengasah soft skill yang akan melengkapi hard skill yang didapatkan dari bangku sekolah. Menurut Future of Job Reports dan juga World Economic Forum 2020, terdapat beberapa soft skill yang harus dipelajari sebelum tahun 2025. Di antaranya, analytical thinking and innovation, complex problem solving, creativity, dan leadership and social influence. Soft skill ini memang jarang diajarkan secara teoritis, namun dapat dipraktekkan secara langsung oleh para pemuda. Contohnya, dengan berkompetisi secara individu maupun tim, bergabung dengan organisasi kepemudaan, menjadi sukarelawan di daerah 3T, dan cara lainnya. Kombinasi dua bagian hard skill dan soft skill, ditambah dengan kegigihan dan juga konsistensi, akan mendorong para pemuda untuk mencapai puncak kesuksesan diri sendiri dan juga bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang terhormat, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai peran pemuda untuk masa depan Indonesia. Saya akan menutup pidato ini dengan kata mutiara dari Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. 1000 orang tua dapat bermimpi, 1 pemuda dapat mengubah dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah, terima kasih atas perhatiannya, majulah terus pemuda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.